Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivasi Islam yang selalu dalam ridho Allah Azza wa Jalla dan selalu dilimpahkan rezeki serta kesehatannya. Kali ini Mimin akan kupas tentang seorang pria yang diusir oleh Umar bin Khattab karena ketampanannya. Kebiasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mengelilingi kota Madinah pada malam hari dan bahkan sampai ke desa-desa untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu berkeliling mengontrol kota Madinah. Tiba-tiba dia mendengar seorang wanita melantunkan bait asmara yang berbunyi sebagai berikut. Adakah cara untuk mendapatkan kamar agar aku meminumnya? Atau adakah cara untuk dekat kepada Nasir bin Hajjaj? Umar bin Khattab memahami betul bahwa saat wanita muslimah sibuk dengan menyebut-nyebut ketampanan lelaki, berarti hati wanita yang semestinya sibuk dengan zikir kepada Allah itu sedang terjatuh pada nafsu hewani yang hanya mementingkan fisik dan rupa semata. Dan bukanlah jinahnya mata adalah melihat, dan jinahnya hati dimulai ketika dikuasai nafsu. Ketika hal itu berulang-ulang, kemudian mendarah daging dan menjadi kebiasaan hingga berupa bait syair yang disenandungkannya, maka hati wanita itu menjadi gersang karena jauh dari sentuhan ilahi, jauh dari nikmatnya ibadah. Hati yang membayangkan, hati yang berimajinasi, hati yang sedang kasmaran, itu semua adalah awal dari kerusakan rohani yang membuat istri berani meminta cerai kepada suaminya, anak perawan berani meninggalkan kedua orang tuanya. Dan kerusakan seperti itu akan berpengaruh kepada rusaknya tatanan sosial yang sudah mapan. Maka di pagi harinya Umar bin Khattab bertanya-tanya tentang nama yang disebut-sebut wanita itu, yaitu Nasir bin Hajjaj. Ternyata dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan memiliki rambut yang sangat bagus. Umar bin Khattab lalu menyuruh pemuda itu untuk memotong rambutnya atau menggundulinya. Namun dia semakin tampan. Lalu dia menyuruhnya untuk memakai serban. Namun dia juga semakin tampan. Akhirnya Umar bin Khattab berkata, "Demi zat yang menguasai jiwaku, kami tidak boleh berkumpul." Akhirnya Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi zat yang menguasai jiwaku, kamu tidak boleh berkumpul denganku di negeri ini." Artinya, aku sebagai khalifah harus menegakkan kemaslahatan umum, yakni kedamaian masyarakat. Sementara kamu yang tampan membuat banyak istri meminta cerai kepada para suaminya, dan banyak wanita lupa kepada Allah karena tergila-gila padamu. Maka kamu harus pindah dari negeri ini demi kemaslahatan. Kemudian Umar bin Khattab mengusir atau mengasingkan Nasir bin Hajjaj ke Basrah agar ketampannya tidak menjadi fitnah bagi kaum wanita. Kisah ini menggambarkan betapa piawainya pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengontrol rakyatnya dan melindungi kemaslahatan mereka. Kisah ini juga memiliki faedah bahwa diperbolehkannya menghukum dengan menggunduli kepala. Kalau kita menilik tindakan Umar radhiyallahu anhu mengasingkan Nasir bin Hajjaj dari perspektif fikih, maka hal tersebut termasuk pada masalah mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Maka secara umum menimpakan kerugian atau bahaya atas kemaslahatan pribadi demi kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dan sangat dianjurkan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan khusus dan tidak mungkin menggabungkan keduanya, maka kemaslahatan umum dimenangkan atas kemaslahatan khusus. As-Sarkasi berkata, jika telah diputuskan untuk mengasingkan seseorang, maka yang demikian itu atas dasar kemaslahatan dan kebaikan bersama, bukan atas dasar pemberian dan penegakan sanksi belaka. Maka Umar pun mengasingkan pemuda tampan tersebut bukan karena ketampanan semata yang menyebabkan dia diasingkan, akan tetapi keputusan yang demikian itu diambil demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ibnu Taimiyah berkata, pengasingan Nasir bin Al-Hajjaj dari Madinah dan dari tanah kelahirannya menuju ke Basrah oleh Umar bin Khattab, yaitu tatkala Umar mendengar senandung kegelisahan seorang wanita akan ketampanan Nasir bin Hajjaj, dan mula-mula yang dilakukannya adalah perintah untuk mengunduli rambutnya
agar ketampanannya menjadi pudar, karena ketampanan inilah yang menggoda dan menjadikan fitnah sebagian wanita. Ketika Umar melihat setelah digunduli rambutnya dan hal itu tidak mengurangi ketampanannya, karena memang dia adalah pemuda yang paling tampan, maka Umar mengasingkan ke kota Basrah. Dan pengasingan ini bukan karena dosa yang telah ia perbuat, juga bukan karena kekejian yang layak mendapatkan hukuman, akan tetapi karena menimbulkan fitnah di kalangan para wanita. Lalu diperintahkanlah untuk menghilangkan ketampanannya, yang disitulah letak penyebab timbulnya fitnah. Dan sesungguhnya pengasingan dari tanah kelahirannya akan melemahkan cita-cita, angan-angan dan juga badannya, dan dia akan diketahui oleh banyak orang bahwa ia sedang dihukum. Masalahnya adalah adanya kekhawatiran akan timbulnya kekejian sebelum terjadinya perbuatan mesum, bukan sekedar pemberian saksi belaka. Wallahu a'lam bishawab.